Audio Jungle. Warga Jawa Barat, jangan khawatir, bantuan sosial selama COVID-19 ada 9. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Mas, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya tentang mewawancari Bapak tentang pandemi akhir-akhir ini yang telah berlangsung selama setahun ini. Ya. Perkenalkan diri Bapak. Oh, nama saya Wahyudi. Pekerjaan saya sekarang ini sebagai driver taksi online. Sudah berapa lama Pak? Lebih kurang mau jalan 3 tahun ya sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksan. Umur saya 27 tahun. Pekerjaan saya security. Sudah berapa lama Pak? Sudah 1,5 tahun. Pagi, nama saya Sani, saya seorang barista di salah satu kafe di kota Bogor. Sudah berapa lama Pak? Baru setahun ya. Nama saya Agus Supianda, saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Lama bekerja kurang lebih 10 tahun. Profesi saya adalah pedagang daging. Saya akan mulai mewawancarainya Pak. Ya. Apa menurut Bapak kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini telah baik? Sejauh yang saya tahu secara pribadi ya cukup baik ya, sudah maksimal. Karena rakyat Indonesia kan banyak dibandingkan negara lain seperti Singapura atau Malaysia sedikit. Indonesia kan cukup banyak sehingga mungkin pengaturan untuk COVID ini lebih rumit gitu. Tapi sejauh ini sudah cukup baik. Untuk setahu saya kebijakan pemerintah sudah sangat baik, akan tetapi belum efektif. Kalau kebijakan sudah baik, tapi cukup atau enggak itu pasti pemerintah bisa lebih baik dari ini, kalau menurut saya. Di masa pandemi ini, semua kebijakan pemerintah kalau menurut saya menuju arah kebaikan. Pertama, untuk melindungi warga supaya jangan sampai terkena penyebaran virus tersebut. Salah satunya PSBB dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah ini memberikan kebijakan tujuannya sebenarnya sangat positif untuk memutus mata rantai COVID-19. Apakah menurut Bapak sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah merata? Untuk secara keseluruhan Indonesia saya kurang paham ya, karena di daerah kan kita nggak tahu. Cuma mungkin untuk Jabodetabek mungkin sudah cukup baik lah. Tapi untuk Indonesia secara umum ya saya belum tahu secara persis gitu ya. Kurang begitu merata dari tingkat bawahnya. Sebetulnya kalau dari tingkat atas sosialisasi sudah sebagaimana mestinya gitu. Cuman pengamalan ke bawahnya yang agak kurang. Untuk sosialisasi pemerintah tentang tentang pencegahan COVID Corona sudah cukup baik, namun kalau menurut saya belum merata karena di setiap perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, tidak terkena penyuluhan gitu. Untuk sosialisasi sepertinya belum merata ya. Sosialisasi ini
masih untuk daerah-daerah kecil itu masih belum terpapar. Seharusnya sosialisasi itu bisa sampai ke ranah RT RW juga. Sayangnya belum semua sampai sana. Apakah kebijakan pemerintah yang telah dilakukan mempengaruhi pekerjaan Bapak? Oh sangat, karena COVID ini mempengaruhi semua aspek kehidupan ya, baik ekonomi maupun sosial, itu sangat terpengaruh. Kalau sehubungan dengan pekerjaan juga sangat mempengaruhi, terutama awal-awal pandemi ini muncul, yaitu sangat terasa sekali. Apa perubahannya Pak? Ya terutama dari segi pendapatan ya, karena untuk awal-awal itu kan semua sektor ekonomi pekerjaan itu sangat terkena imbasnya dari COVID ini. Jelas, semua kebijakan pasti ada sebab akibat, sebab dan akibatnya. Akibatnya sekarang ke kerjaan saya juga berdampak, ada positif ada negatif. Dari negatifnya, kita kalau ada kunjungan ke salah satu pelanggan, otomatis ada kendala dari segala protokol kesehatan segala macam gitu kan. Nah dari segi positifnya, kita banyak sekali sekarang pelanggan yang membutuhkan jasa dari kita, karena semua mereka melakukan kegiatan tuh di rumah. Misalnya saya kebetulan kan di bagian telekomunikasi, jadi semua membutuhkan jasa internet, semua melalui internet. Ya jelas sangat mempengaruhi. Nah, cuman emang sangat berdampak sekali dalam bisnis ini karena banyak restoran, horeca atau mungkin pabrik-pabrik ya yang sekarang untuk untuk restoran sendiri itu beberapa tidak dilarang untuk makan di tempat. Nah makanya sekarang kita berbalik dengan adanya kita coba atur pola atau metode bisnis yang sekarang ini ya, mungkin dengan cara online atau apa. Emang tidak signifikan untuk hasilnya ya dibandingnya sebelum COVID-19 gitu. Kalau soal dampak, saya sih lebih merasa dampaknya ke positif ya dibandingkan negatif. Karena kalau secara market di kafe saya sendiri, market kita lebih ke orang tua, oma opa, family. Jadi lebih berasa dampak positif karena jam kerja kita berkurang, which is itu bagus buat saya pribadi gitu loh. Kita nggak ada yang namanya kerja sampai malam, jadi itu sangat baik. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pejabat yang melakukan korupsi di pandemi ini? Ya jujur sangat keterlaluan ya, sangat tidak setuju dan sangat tidak baik. Dipandang dari sudut agama, negara maupun dari segi kehidupan bermasyarakat itu sangat menyakitkan gitu. Ketika kita butuh dana untuk menyelesaikan ataupun mengurus pandemi ini, malah ada pejabat yang dengan teganya mengambil untuk dana pandemi ini gitu. Pejabat yang korupsi emang semua dari segi peraturan pemerintah pasti ada celah untuk dikorupsi. Nah, dari masalah COVID ini juga sangat keterlaluan kalau seandainya ada salah satu pejabat yang mengkorupsi dana dari anggaran buat COVID ini. Pejabat negara yang korupsi ya. Kalau menurut saya cukup mengecewakan ya, karena masyarakat sekarang lagi sangat membutuhkan perhatian dari pejabat-pejabat, apalagi pejabat pemerintahan. Dan jadi kalau misalkan pejabat itu korupsi ya sangat merugikan masyarakat begitu. Kalian harus care, kalian harus aware terhadap kesehatan masyarakat seperti itu, karena ya mungkin berasa juga di masyarakat dengan adanya COVID-19 ini semuanya berasa dari segi kesehatan, dari segi
keuangan. Nah, itu sangat sekali pengaruh. Kalau itu emang udah moral ya. Dibilang pendapat, ya namanya manusia gimana gitu loh. Mau dibilang jelek ya, memang jelek gitu. Semua orang juga nggak akan ada yang ngeliat itu bagus gitu. Apalagi yang dikorupsi kan bantuan sosial. Secara korupsi dana bantuan sosial aja, itu hukumannya sebenarnya harusnya bisa lebih berat daripada korupsi dana-dana yang lain. Bagaimana tanggapan Bapak tentang perizinan pilkada yang telah berlangsung di beberapa daerah ini? Perizinan apa ya? Perizinan pilkada. Di beberapa daerah telah dilakukan pilkada di tengah pandemi ini. Apa tanggapan Bapak? Itu politis ya, itu urusan pemerintah. Ya kalau memang pemerintah memandang itu bisa dilaksanakan dan pemerintah bisa menghandle ya, itu tanggung jawab pemerintah, saya pikir seperti itu. Apa menurut Bapak itu wajib sekali dilakukan pilkada menurut Bapak sendiri? Ya sekali lagi itu politis, ada yang bilang wajib, ada yang tidak ya. Kalau saya sih ya jalan tengahnya no comment aja lah kalau pilkada seperti itu. Kalau masalah perizinan pemilu, emang udah seharusnya pemerintah lakukan, karena ini untuk kepentingan masyarakat juga, salah satunya untuk berdemokrasi. Tapi jangan sampai ditinggalkan protokol kesehatan, itu saja. Jadi Bapak setuju di tengah pandemi ini ada pemilu? Setuju, karena masalah pemilihan ini, ada pandemi, nggak ada pandemi, memang harus tetap dilaksanakan. Perizinan pilkada ya, kalau menurut saya perizinan pilkada kurang tepat ya, karena masyarakat itu membutuhkan gimana ya, kalau pilkada itu kan karena berkerumunan ya, jadi memicu penularan virus. Berbahaya karena dengan secara mudah dia bisa menular ke tempat-tempat atau ke orang-orang yang terdekatnya. Kalau izin pilkada sendiri itu sih nggak masalah buat saya ya, karena kan itu urusannya memang urusan pemerintah, bukan urusan publik juga gitu, bukan urusan pribadi. Dan itu juga memang sudah rencana dari sebelum pandemik. Jadi sebenarnya nggak masalah asalkan memang protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Harapan Bapak mengenai kebijakan pemerintah yang menurut Bapak belum dilaksanakan kebijakan Kalau lainnya? dihubungkan dengan pandemi ini, yang saya rasakan tuh mengenai bansos ya. Bansos itu belum merata saya kira. Dari sekian puluh juta keluarga di Indonesia, saya pikir belum semua dapat gitu. Kenapa? Karena dari segi persyaratan maupun dari segi ya persyaratan lah, yaitu ada yang sulit, ada pejabat yang tidak mau mengurusnya seperti itu. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan, ya tolong bansosnya ini lebih didetilkan gitu, karena saya yakin masih banyak yang belum mendapatkan bansos ini yang memang sangat dibutuhkan sekarang ini gitu. Sekian saja Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Ya. Terima kasih Pak. Masih sama-sama. Yang saya harapkan untuk COVID-19 dan pandemi ini, ya saya berharap cepat berakhir dan ada obat yang memang vaksin untuk mengakhiri COVID-19 ini. Mungkin kebijakan yang dilakukan pemerintah, tujuan dari pemerintah itu udah baik, cuman ke bawahnya aja agak kurang sosialisasinya. Banyak masyarakat yang belum menikmati bantuan dari pemerintah. Harapannya jadi bantuan harus merata Pak? Harapan saya begitu, harapan saya harus sosialisasi lebih merata dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Harapan saya untuk pemerintah yaitu ya bantuannya harus lebih menyeluruh dan tidak memandang itu, apalagi terutama masyarakat yang di bawah gitu. Saya sih lebih menyayangkan pemerintah baru melakukan pembatasan orang luar masuk ke Indonesia tuh baru Januari ini.
seharusnya itu sudah dilakukan tuh sebenarnya harusnya dari awal-awal, itu akan lebih baik. Tapi karena Januari ini sudah dilakukan, ya itu ya langkah yang termasuk bisa ditepuk tangan lah, walaupun itu terlambat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Mbak. Semoga pekerjaan Mbak lancar di tengah pandemi ini. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Memutuskan mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Saudara Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.